الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه وبعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak sanggup menghitung-hitungnya, termasuk kesempatan kita untuk bisa mujalasah, untuk bisa duduk-duduk di majelis yang insyaallah penuh dengan kemuliaan ini. Bahkan juga dalam suasana Ramadan yang insyaallah nilainya akan bertambah-tambah, pahalanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami siang Bu. Engkang boten siang, boten sah malu-malu. Bekalnya bisa dikeluarkan juga. Bahkan engkang siang, misalnya bekalnya dikeluarkan itu juga tidak apa-apa. Siapa tahu nanti lupa. Kalau lupa sedang puasa itu jadi nikmat yang luar biasa. Jadi seperti halnya kata Ramadan itu dari kata rondo, artinya panas yang membakar. Sebelum masuk ke kajian surat An-Nasr, rondo panas membakar, setidaknya 2 poin disampaikan oleh banyak ulama, di mana pertama, sesuatu yang biasa itu menjadi luar biasa. Awalnya biasa-biasa saja, ujungnya nanti jadi istimewa. Ternyata selalu lewat proses penempaan, lewat proses pembakaran. Maka hakikatnya ibadah siam itu, siam Ramadan itu sesungguhnya juga adalah bagian dari proses-proses penempaan, proses-proses pembakaran dalam tanda kutip, di mana diharapkan dengan siam Ramadan akan mengantarkan kita menjadi manusia-manusia istimewa. Awalnya mungkin biasa saja, tapi nanti jadi alumni Ramadan yang istimewa, yang seringkali dianalogikan seperti kepompong. Kepompong itu ya puasa, ada proses penggemblengan, dan awalnya ia adalah makhluk yang bahkan dianggap sebagian orang menjijikkan. Terutama kaum Hawa biasanya kalau lihat ulat, sebagian bahkan kadang histeris begitu. Termasuk istri saya ini kalau lihat ulat kadang sampai teriak-teriak tak masuk akal. Ulat kecil. Ternyata kemarin mudik ketemu orang di mana mantunya katanya pernah pingsan di kebun lantaran lihat ulat. Alhamdulillah kok ya ada saja. Tapi lewat proses
tempaan jadi kepompong, nanti kemudian lahir menjadi kupu-kupu yang lucu, kupu-kupu yang mengesankan. Lewat Ramadan, lewat proses pembakaran, harapannya kita juga demikian. Kula panjenengan gadah kendaraan, ya di antara proses nyetak kendaraan itu ya lewat proses pembakaran. Kemudian ada pesawat, ada mobil, ada kapal, ada kereta, bahkan termasuk rel keretanya. Tidak dipungkiri ada proses pembakaran untuk membuat itu semua. Bahkan bangunan yang kita tempati ini ada namanya batu bata. Tadinya itu tanah biasa, diproses, dicetak, salah satu di antara prosesnya ya dibakar. Jadi hal yang kemudian berharga. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan, panas membakar itu didasarkan kepada hadis-hadis Nabi bahwa diharapkan amal-amal Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena ternyata ya tidak dipungkiri kita ini adalah mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan tidak perlu berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa orang itu didesain jadi makhluk yang bisa salah, bisa lupa. Ya ternyata kalau kita renungi, hikmah pelajarannya itu besar. Orang itu karena pernah melakukan kesalahan, maka ternyata bisa mengantarkan seseorang itu untuk bisa merasakan nikmatnya beribadah. Jenengan kalau sholat terus ingat akan dosa-dosa, maka sholatnya akan lebih khusyuk, sholatnya akan ya lebih syahdu, sholatnya akan lebih nikmat begitu, dibandingkan ketika sholat tidak menyadari tentang dosa-dosa kita. Ya demikian juga halnya lupa. Lupa itu ya ternyata ya ada kalanya tidak kita menyukainya, tetapi terkadang lupa itu jadi nikmat yang luar biasa. Ya salah satunya kalau sedang puasa lupa, itu nikmat. Maka kata sebagian ulama, kalau ada orang puasa lupa, tidak usah diingatkan, sampai ingat sendiri. Ya karena dia sedang dapat nikmat. Jadi di antara jenengan, makanya tadi saya sarankan, misalnya yang bawa bekal, tidak usah sungkan dikeluarkan apa-apa. Siapa tahu nanti lupa. Dan yang sedang lupa puasa, tidak usah diingatkan sampai kira-kira dia ya ingat sendiri, syukur-syukur sudah waras, kenyang. Nanti baru kemudian sekedar ditanya, tidak puasa toh Bu D? Oh iya, doakan ya besok lupa lagi. Oke, itu Ramadan. Asal kata dari Ramadan, dan harapannya ya amal-amal kita adalah proses-proses penempaan bagi kita untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Betapa siam Ramadan yang benar bisa membakar dosa-dosa kita. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Betapa qiyam Ramadan, salat tarawih, salat witir yang dilakukan secara benar, itu ya juga berfungsi salah satunya untuk menghapuskan, untuk membakar dosa-dosa dan
kekhilafan kita setahun yang lalu. Itu jamaah sekalian, dan kita masuk ke kajian pembahasan surat An-Nasr. Mari kita baca surat An-Nasr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa, apabila datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan atau pembukaan. Dan sebagaimana kita sampaikan dalam muqaddimah dari surat An-Nasr pekan kemarin, yang dimaksud dari surat ini adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, kemenangan besar, kemenangan gilang gemilang yang diharapkan setiap kita tidak hanya melihat kemenangan itu, tetapi bagaimana proses-proses menuju kemenangan besar itu hendaknya juga menjadi bagian di antara perhatian kita, agar kita tahu bahwa betapa di dunia ini adalah jalan bagi kita untuk menuju kemenangan, dan jalan untuk menuju kemenangan itu kita harus siap berjuang dengan penuh kesungguh-sungguhan. Kata idza artinya apabila. Setidak-tidaknya ada 4 kata di dalam Al-Quran itu yang maknanya mirip-mirip. Ada law, ada in, ada iz, ada idza. Kalau Quran menyebut kata law, itu maknanya apabila tetapi mustahil. Hanya kalau-kalau. Misal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Lau anzalna, apabila atau kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu, niscaya engkau pasti mendapati gunung itu hancur. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, hancur, tunduk karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar pelajaran bagi kita betapa Quran itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, yang seandainya diturunkan kepada gunung, gunung itu tidak mampu. Apakah Quran pernah diturunkan ke Quran? Al-Quran pernah diturunkan kepada gunung? Tidak. Dan tidak akan pernah sampai hari kiamat sekalipun. Maka digunakanlah oleh Allah kata lau anzalna. Atau misalnya di surat Nuh, yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar.
Lau kuntum ta'lamun, tentang ketetapan Allah. Allah itu kalau sudah menetapkan sesuatu, misalnya juga ancaman adab atas orang-orang, atas kaumnya Nabi Nuh, ya sejatinya mereka itu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lau kuntum ta'lamun, sekiranya kalian itu mengetahui, sekiranya kalian itu menyadari. Tetapi kaumnya Nuh ternyata ya banyak-banyaknya di antara mereka tidak mau menyadari. Digunakan kata lau kuntum ta'lamun. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah ratusan tahun. Umurnya Nabi Nuh itu sampai 1050 tahun. Jadi kalau kita itu ya hanya di angka belakangnya itu, lebih sedikit paling. Itu riwayat Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain, Ikrimah bin Abi Jahal menyebut bahwa usianya Nabi Nuh itu sampai 1700 tahun. Tetapi pengikutnya berapa? Tidak lebih dari 80 orang. Jadi beliau itu diangkat jadi Nabi dan Rasul usia sekitar 40 tahun, sama seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kira-kira beliau itu berdakwah 950, atau disebutkan oleh Abdullah bin Abbas 1000 tahun kurang 50 tahun. Hanya saja pengikutnya segitu. Sehingga kalau majelis taklim ini sejumlah ini itu sudah luar biasa. Walaupun pernah hanya 6 orang, 7 orang. Pernah sekali yang hadir 7 orang, itu ya sudah lumayan, apalagi ditambahin 0 di belakangnya. Dan usia taklim kita belum genap setahun, sehingga masih sangat mungkin untuk terus bertambah. Mudah-mudahan tidak berkurang, mudah-mudahan tidak meredali. Ya karena memang terlibat di dalam kafilah dakwah itu ya butuh energi kesabaran. Tapi seberapapun jumlah kita, peserta kita, asal ya sungguh-sungguh, itu insya Allah yang terbaik. Ini juga nanti yang akan kita dapatkan, salah satu pelajarannya dari idza jaa nasrullahi wal fath. Termasuk ya dari Ramadan itu. Ramadan itu mengajarkan kita salah satunya untuk sabar. Dan karena energi kesabaran itu Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Termasuk misalnya Talut, pasukan Talut itu digambarkan di Al-Baqarah itu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa seringkali jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah yang besar karena izin Allah. Dan ternyata ujung ayat itu adalah wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yang sedikit dari pasukannya Talut mampu mengalahkan pasukan Jalut, mereka punya energi kesabaran. Lah untuk sampai kepada etapa kemenangan yang dijanjikan oleh Allah, salah satu yang dibutuhkan juga adalah energi kesabaran. Jadi kembali kata lau apabila, tetapi
mustahil. Kemudian yang kedua, in itu 50-50. Apabila bisa iya, bisa tidak, bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Jadi misalnya dikatakan oleh Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa kabar berita, fatabayyanu, maka di cross check, ditabayyunkan, karena boleh jadi apa yang dibawa dari beritanya itu benar, tetapi boleh jadi berita itu salah. Jadi 50-50, bisa benar bisa salah. In. Berikutnya, apa itu yang tertulis? Il. Il itu maknanya adalah apabila dan itu pasti. Demikian juga idza. Idza itu artinya apabila dan juga pasti. Cuma bedanya kalau il itu apabila sebagai bentuk informasi yang pasti dari masa lalu. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kabar tentang manusia yang hendak dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi, dan informasi itu disampaikan di hadapan para malaikat. Diawali dengan kata in, sesuatu yang pasti terjadi dari masa lalu.